Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Ambarsari, Unit Kerja SMA Negeri 1 Bayat, CGP Angkatan 7, Kabupaten Klaten. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.1. Koneksi antar materi kali ini saya paparkan dengan model refleksi 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Berikut ini beberapa refleksi yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah peristiwa. Dimulai dari momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya. Yang pertama, mempelajari modul 1.1 yakni tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui Learning Management System. Yang kedua, mempelajari modul 1.2 yakni tentang nilai dan peran guru penggerak melalui Learning Management System. Yang ketiga, berdiskusi di ruang kolaborasi melalui VCon bersama fasilitator dan rekan CGP. Yang keempat, berdiskusi pada tahap elaborasi pemahaman melalui VCon bersama instruktur dan rekan CGP. Pada peristiwa yang kedua tentang momen yang paling menantang bagi saya adalah yang pertama, mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 serta mengerjakan semua tugas mulai dari diri dan eksplorasi konsep yang ada di LMS. Yang kedua, membuat karya pada demonstrasi kontekstual, ruang kolaborasi dalam kelompok dan jurnal dwi mingguan. Yang ketiga, melakukan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang keempat, menjalani pendidikan guru penggerak dengan tetap mengerjakan tugas utama yakni mengajar murid di kelas. Pada peristiwa berikutnya adalah membuat kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Pada modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ditekankan bahwa pendidikan bukanlah menuntut tapi menuntun, serta pendidikan yang menghamba pada anak di mana proses pembelajaran berorientasi pada mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sehingga kemerdekaan belajar akan tercapai. Pada modul titik 2 sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang telah saya pelajari. Pada modul ini kaitan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 adalah berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 yakni berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran. Refleksi yang kedua tentang perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan pisau yang tumpul. Karena tumpul, untuk menajamkannya perlu diasah agar kembali tajam. Saya merasa bahwa semua hal yang saya lakukan untuk kebaikan murid saya, agar mampu menjadi guru yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pisau yang tumpul ini menggambarkan diri saya yang harus diasah dengan ilmu, pengetahuan, dan perkembangan profesi demi terwujudnya cita-cita pendidikan Indonesia. Refleksi yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, pendidikan adalah proses mentransfer ilmu dan hasil yang menjadi target yang utama. Yang kedua, pembelajaran yang baik adalah ketika murid duduk diam dan mendengarkan guru memberikan materi. Yang ketiga, anak terlahir sebagai kertas kosong dan guru memiliki kuasa penuh untuk menentukan jalan siswa. Pada refleksi pembelajaran berikutnya, sekarang saya berpikir bahwa yang pertama, pendidikan adalah proses mentransfer ilmu dan nilai, dan hasil bukan menjadi tujuan yang utama. Yang utama adalah proses. Yang kedua, pembelajaran yang baik adalah ketika murid interaktif, berkolaboratif, serta aktif pada setiap kegiatan. Yang ketiga, anak terlahir dengan garis samar. Peran guru adalah membantu anak menebalkan garis tersebut dan menuntun anak agar tidak salah dalam melangkah.
Pada refleksi pembelajaran berikutnya, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yang kedua menjadi coach atau mentor bagi guru rekan sejawat, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan pembelajaran, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi berikutnya adalah penerapan ke depan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan adalah yang pertama, memberikan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, yaitu dengan menjadi pamong dalam pembelajaran di kelas dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Yang kedua, menjadi guru yang lebih inovatif, yaitu dengan mengemas pembelajaran dengan media pembelajaran yang interaktif dan menerapkan pembelajaran berbasis IT di dalam kelas. Yang ketiga, selalu berkolaboratif, yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah, yaitu komite ataupun wali murid, dan berdiskusi bersama rekan sejawat terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, reflektif, yaitu selalu melakukan refleksi pembelajaran, baik dalam proses maupun dalam evaluasi pembelajaran, dan memiliki pemikiran yang terbuka akan saran dan masukan. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.